Balik lagi dengan Kedi Cakap Samping. Hari ini kita masuk satu unit yang spesial. Ini adalah Honda CBR 150R Tricolor tahun 2022, yang dimana motor ini sudah dibekali fitur assist and simple clutch, dimana motor-motor zaman sekarang itu kalau koplingnya enteng itu karena fitur yang satu ini. Dan motor ini sudah dilengkapi ABS. Ini adalah warna Tricolor, warna paling favorit pengguna-pengguna CBR ya. Warna paling eksklusif lah, mungkin tahta paling tinggi satu CBR itu ya Tricolor gitu, paling merah menona, sangat mempesona gitu ya. Unit yang ini sangat spesial karena kita dapat di odo hanya 3000 km, 3352. Ini pas jam 7 ya, kita lagi syuting, kita baru bawa pulang. Sedikit cerita lucu ya, ini kita beli dari customer yang pertama kali beli JX25 kita. JX25 kita yang kemarin kita jual, ternyata dia pemiliknya. Jadi motor pertama dia ya yang ini, CBR 150 ini. Dia sudah ada modif beberapa part, tapi modif kecil-kecil aja ya. Kecil-kecil ini sih modif yang paling disukai semua orang lah. Master rem, kopling, satu set dari CMG, diberi knalpot full system dari R9, pastinya bukan yang KW ya. Selebihnya standar. Ini sih ibarat kalau kita beli motor bekas, kita kan kalau bisa dapat unit yang serasa baru kan. Jadi pas kita dapat dengan kondisi hampir 100% standar, tapi kayak dibekali mungkin modifan seperti ini, tapi part standar masih lengkap. Itu kan satu hal yang paling dicari-cari kita lah pas kita beli motor bekas. Serasa sama-sama untung lah gitu ya kan. Apalagi ini odometer cuma 3000. Body terawat seperti ini. Ya, ini customer kita juga, dia masih anak SMA, tapi dia sangat merawat motor ini. Sekali dalam 4 bulan, meskipun odo masih 3000 aja, dia pun tetap ganti oli. Kebetulan bapaknya itu supplier oli mobil juga. Jadi ya tau lah ya, kalau didikan dari bapak yang pemilik perusahaan supplier oli, tau lah mereka cara rawat motor yang satu ini gimana. Ini motor masih tangan pertama. Kalau tangan pertama ini baru odo berapa ya, kayaknya odo 400 deh. Udah dijual guys. Pemilik pertamanya itu jual, jarang pakai juga. Ya akhirnya diminang sama customer kita lah. Jadi masih bisa dilihat kayak dari rangka-rangkanya, dari apalagi triple clamp yang sangat rawan lecet. Ini kondisi beneran macam baru coy. Paling ada sedikit lecet pemakaian aja. Selebihnya kalau kita lihat dari, gak usah lihat dari jauh ya, lihat dari medium range kita bilang, oh ini rasanya kayak motor baru ya ini. Tinggal dicuci udah seger. Pajak juga on. Tangan pertama, pajak hidup. Makanya ini satu kehokian kita hari ini, karena kita sebenarnya hari ini udah survei beberapa unit juga untuk masuk ke showroom kita. Jadi bahan pilihan lah buat calon pembeli kita pas mampir ke showroom. Tapi ternyata semua unit yang kita visit itu kurang cocok ya. Nggak cuman kurang cocok di harga, tapi kurang cocok secara fisik. Itu yang paling penting. Karena apa ya, mungkin kalau harga cocok, kita mau perbaikan ya kan, kita perbaikan mungkin overall nanti kita bisa jual untung. Itu ya untungnya memang untung, tapi untung cuman di pihak kita aja. Dan kita sebenarnya pegang prinsip win to win guys. Sama-sama untung, sama-sama enak, sama-sama gak ada yang dirugikan loh. Karena coba bayangin deh, motor yang pemilik sebelumnya itu sama sekali gak peduli lah motornya macam mana gitu ya kan. Nggak dirawat, oli telah ganti, apalagi diredam banjir, ya gitu aja langsung dijual gitu kan. Emang bisa kita beresin, part-part komponen itu bisa kita ganti, istilah kata di refresh lah gitu. Tapi sih kita nggak mau kayak gitu ya. Kita udah decide, prinsip utama kita ya, kita mencarikan motor sementah-mentahnya untuk customer. Kalau nggak dapat sementah kayak gini pun nggak apa-apa, ya harga jualnya ya cengli lah, masuk akal lah. Ya kan, biar sama-sama untung. Pastinya selain itu kita beresin lagi. Mungkin kalau bannya botak, kita ganti. Pernah teman-teman lihat kan yang di R25 itu udah aku ganti sendiri. Kalau ban botak atau ada mungkin apa mangkok stang gitu rusak, itu sih pasti kita beresin. Apalagi pajak. Sebenarnya kalau di Medan, kalau teman-teman, mana tahu penonton Medan mungkin relate ya, banyak kan motor-motor di Medan itu pajaknya mati-mati. Karena sistem security ya di Medan itu masih belum seketat kota-kota lain mungkin ya. Aku nggak tahu. Ini ngomongin dari pengalaman aja. Jadi kayak sangat jarang di razia gitu, apalagi CCTV di lampu merah. Itu
kayaknya udah gak nyala itu, udah bertahun-tahun. Orang yang pajaknya telat berapapun mereka nggak peduli. Tapi karena prinsip kita itu, kita sangat mengutamakan kepuasan pelanggan, dan sampai-sampai kalau customer udah mempercayakan pilihan mereka di kita sangat mengapresiasi ya dengan memberikan unit udah siap pakai di jalan secara fisik, berarti mesinnya sehat, gak ada PR segala macam ya kan, dan secara legalitas. Ini yang penting sih. Mungkin beberapa menganggap ini bukan hal yang sangat prioritas, tapi menurut kami ya kita mau menjaga mutu, kualitas. Pokoknya terima beres di jalan, gak usah lagi customer cemas. Terima beres ya udah, tinggal bawa pulang, gak usah lagi urusin apa. Karena PR kita yang rawat, kita yang urusin PR-nya. Makanya sama-sama untung lah gitu loh. Jadi kalau teman-teman ada ikut video sebelumnya, kita ada masuk juga CBR 250, BTW masih for sale. CBR 250 SPQS yang tipe paling tinggi juga, tapi tahun 2021, bukan yang tricolor ya. Jadi dia yang racing, mungkin mirip, tapi dia gak ada birunya. Aku sih lebih suka tricolor. Nah yang itu odonya juga spesial, odo 8000. Mana tahu teman-teman masih berminat, langsung hubungi aja WhatsApp di sini. Nah tapi kalau teman-teman berminat yang ini juga odo cuma 3000 guys. Odo 3000 itu aku masih anggap motor baru lah. Karena tengok langsung ini udah macam motor baru sih. Jadi beli bekas pun kayak kalau kita dihipnotis suatu hari, mana tahu kan. Kayaknya kalau kita lupa ingatan, ini motor aku kayaknya beli dari baru deh. Siapa tahu ya kan. Jadi ya tanpa basa-basi mungkin kita boleh tes sound dikit ya. Ini dikasih knalpot full system dari R9. Jujur aku sebagai pemilik R15 V4, aku dari dulu masih knalpot standar ya. Dan wishlist satu-satunya aku itu adalah knalpot full system dari R9. Spesifiknya tipe yang H2SS GP seperti yang ini, yang ada karbon-karbonnya ini. Entah kenapa aku kalau tengok di YouTube, mungkin karena knalpot ini terkenal juga ya, suaranya no debat ya, gak usah diragukan lagi, udah paling cocok ini. Jadi knalpot ini kita tes sound dikit di CBR yang biasa tuk tak. Ini pun enak juga di. Pokoknya beda jauh lah sama knalpot Purbalingga gitu ya. Ada harga, ada barang. Nah, teman-teman yang beli sama kita, ini kita udah jual dengan harga paling masuk akal, yang dimana akan aku spill di akhir video. Ada barang, ada harga, coba dengar. Ya, jadi sebenarnya CBR 150 ini pun not bad guys. Karena CBR yang ini menurut aku pas pilih 150cc itu cuman di dimensi sih kalau aku ya. 150cc aku udah terima kapasitas mesin mereka ya sampai segini aja. Dan memang cukup sih. Memang cukup untuk putar di sekeliling kota. Kalau 250cc up itu ya buat yang hobi-hobi aja, yang bener mau rasain tenaga. Tapi ini sih udah cukup. Makanya itu pas aku pilih 150cc, aku pilihnya sih dari secara dimensi. Beda dari CBR yang masih 2017 gitu lah pokoknya. Sebelum yang ini dia rangkanya udah lebih apa gitu. Lebih melengkung gitu. Seperti ciri khas dari BBRR. Nah, itu punya aku by the way. Jadi dia 150cc udah dibekali bodi yang lebih lebar, lebih enak dipandang mata. Dari kokpit pun juga nampaknya ini motor udah lebih berisi lah gitu. Mungkin hampir sama ya, agak kecil dikit aja dari CBR 250 yang generasi pertama. Itu pandangan aku ya. Nah, pandangan teman-teman gimana rasanya? Karena kalau aku tengok dari sini sih dia sedikit lebar, tapi dia masih ada ciri khas dari 150cc. Tapi at leastnya ini tankinya desainnya sih cakep ya. Aku puas sih dari ini. Untuk ergonomi riding, buat tinggiku yang 174 cm, ini menapak sempurna ya. Menapak sempurna. Handlingnya kayak gini, ini pasti nyaman. Udah pasti nyaman. Kalau teman-teman yang cari kenyamanan untuk touring harian, ini sih udah out of the question, udah boleh dicoba.
Oh ya, aku lupa bilang, ini suspensi dari Showa loh coy. Suspensi dari Showa. Upside down Showa. Ya, selebihnya itulah. Ya pokoknya motor ini sangat terawat. Kita buka di harga 27.500.000 nego tipis saja ya. Karena masuk akal ya. Dari tadi aku ceritain, ini kondisinya beneran dirawat dari anak pemilik supplier oli. Ya, makanya olinya rutin ganti pasti. Mesin sangat sehat, dikasih bonus knalpot full system, part standar semua masih ada. Dari kaca spion, dari knalpot semua masih ada. Odo cuma 3.000, pajak plat semua aktif, masih tangan pertama 27,5 juta, masih masuk akal ya. Ya teman-teman yang berminat, BTW kita terbuka juga untuk kredit. Ini DP mulai dari 5 jutaan aja, teman-teman udah bisa bawa pulang. Dengan tenor mulai dari 1 jutaan, teman-teman udah bisa bawa pulang motor yang satu ini. Jadi langsung aja yang berminat, hubungi aja WhatsApp aku. Semoga berjodoh di tangan yang tepat. Terima kasih.